بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku sekalian, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala setelah kita melewati hari Jumat yang merupakan hari yang begitu besar bagi kaum muslimin, dimanfaatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah pada hari tersebut menunaikan perintah Allah tabaraka wa taala. Apakah itu perintah yang merupakan hal-hal yang difardukan oleh Allah kepada kita, atau mengambil keutamaan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan pada hari Jumat, seperti memperbanyak salawat, tilawatil Quran, berdoa kepada Allah di penghujung daripada hari Jumat. Dan kemudian alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala dan taufiknya, kita melanjutkan keutamaan hari Jumat dengan duduk di majelis ilmu ini pada malam Sabtu. Dan kita berharap kepada Allah tabaraka wa taala, Allah senantiasa penuhi hati kita dengan apa-apa yang dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Karena hati ini berada di antara jari jemari Allah tabaraka wa taala, yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikan hati manusia sesuai dengan keinginannya. Apa yang dikehendaki oleh Allah dari hati manusia, apakah dia beriman atau dia kafir, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap hati manusia. Dan kita hanya berharap kepada Allah tabaraka wa taala agar hati ini senantiasa berada di atas petunjuk Allah tabaraka wa taala. Karena hati yang tidak berada di atas petunjuk hidayah Allah, maka hati ini adalah hati yang kacau, hati yang penuh dengan masalah. Dia tidak melihat dari perkara-perkara akhirat sebagai sebuah keutamaan bagi dirinya, tapi dia melihat perkara-perkara dunia adalah sebagai keutamaan bagi dirinya. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir, kita lihat bagaimana orang-orang yang rusak hatinya, bahkan mati hatinya. Ketika disodorkan kepada mereka perkara-perkara dunia dan kesuksesan yang ada di dalamnya, mereka berbondong-bondong, seakan-akan ini adalah merupakan jalan yang begitu terbentang luas kepada dirinya. Makanya sampai disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di dunia ini ada 4 orang. Ada 4 orang di dunia ini, yang 2 adalah orang-orang yang beruntung dan yang 2 adalah orang-orang yang merugi.
Dan kita kenal dengan hadis ini. Yang pertama, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu dan harta. Kemudian dipergunakan ilmu dan hartanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan harta. Maka kemudian dia mengatakan, kalau Allah Tabaraka wa taala memberikan harta kepada dia, maka dia akan gunakan sebagaimana orang yang pertama. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta tetapi tidak Allah berikan ilmu, maka dia pergunakan hartanya untuk kemaksiatan kepada Allah, untuk memuaskan syahwatnya, bahkan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Tabaraka wa taala, karena dia adalah orang yang tidak Allah berikan ilmu pada dirinya, tetapi Allah berikan kekayaan kepada dirinya, sehingga kekayaan ini menjadi azab buat dia. Sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama salaf, bahwa sesungguhnya kullu ni'matin, semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah, fahiyal baliyah, maka dia akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Maka siapa yang diberikan oleh Allah harta tapi dia tidak berilmu dalam mengelola harta tersebut, tidak Allah berikan ilmu kepadanya tentang iman, tentang tauhid, tentang sunnah, tentang kebaikan, tentang akhlak, dan tentang akhirat, maka dia akan menggunakan harta tersebut untuk apa? Untuk kebahagiaan hatinya. Dia akan pergunakan buat kemaksiatan kepada Allah. Kemudian yang keempat, orang yang tidak Allah berikan ilmu dan tidak Allah berikan harta. Orang yang miskin, tapi dia bodoh dalam hal agama. Maka kemudian dia mengatakan, kalau saya diberikan harta, memiliki harta seperti orang yang ketiga, maka saya akan menggunakannya seperti orang yang ketiga. Maka jangan pernah kita menjadi orang yang ketiga dan orang yang keempat. Maka orang yang kotor hatinya, dia melihat ketika terbentang kepada dirinya perkara-perkara dunia, dia mengatakan, ini adalah jalanku. Ini adalah jalan yang begitu terbentang luas. Kesuksesan, kedudukan yang tinggi, aneka macam kebahagiaan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fata morgana. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah lahun, sendau gurau, wa la'ibun, dan hanya permainan saja. Ya. Dan hanya perhiasan yang menipu. Maka kita lihat firman Allah Tabaraka wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 212. Bagaimana cara pandang orang-orang yang mati hatinya, di dalam hatinya terdapat kekafiran kepada Allah. Zuyyina lil ladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka melihat, orang-orang kafir melihat dunia itu indah. Karena di sanalah mereka hidup. Lalu mereka tinggalkan sesuatu yang baik dari kehidupan akhirat. Mereka merendahkan, menghina orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam Ighathatul Lahfan, beliau menjelaskan orang yang rusak hatinya, dia akan melihat bahwa akhirat ini penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan dunianya. Dia mengatakan bahwa, saya kalau hanya taat kepada syariat Allah, saya hanya takut kepada apa yang Allah haramkan, kapan saya punya mobil? Kapan saya punya motor? Kapan saya punya elektronik? Kapan saya punya rumah? Kalau dikit-dikit di dalam Islam ini dilarang. Ini riba, ini korupsi, ini haram, ini gharar, ini ghasab, mengambil hak orang lain. Ya? Oh, ini suap. Dikit-dikit dilarang. Mereka menyangka orang yang hatinya ini rusak, bahwa perkara akhirat atau perkara agama ini menghalangi dirinya untuk mendapatkan apa-apa yang dia inginkan dari dunia. Nah, ini sangat berbahaya orang-orang yang demikian. Dan kemudian adapun orang-orang yang hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, salamatul qalb, sebagaimana dijelaskan di dalam
hadis-hadis yang sahih. Dan Syekhuna Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala, beliau membuat sebuah buku Islahul Qulub. Hadis-hadis tentang memperbaiki hati. Baik, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembahasan kita pada hari ini adalah pembahasan yang begitu menarik, khususnya bagi orang-orang yang berumah tangga, atau orang yang akan berumah tangga, atau yang rumah tangganya sudah lama. Kalau saya lihat sih rata-rata rumah tangganya sudah lama, atau mau berumah tangga lagi. Mau melebarkan sayap kanan, sayap kiri. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga itu adalah sebagai tonggak dasar kesuksesan di dalam atau bagi seseorang dalam masalah-masalah agamanya. Karena di sanalah terlahir anak-anak yang baik dari orang tua, dari bapak dan ibu yang baik. Kemudian di sana juga lahirlah para pembela-pembela Islam. Karena ada seorang ayah dan seorang ibu yang mengajarkan kepada anaknya untuk menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumah tangga ini tidak bisa diremehkan ya ikhwan. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan apabila dia tidak bisa membimbing rumah tangganya kepada jalan yang dengannya Allah menurunkan kebahagiaan. Yang pertama, kita ambil dulu sebuah kaidah yang betul-betul sangat kita butuhkan. Ya. Kaidah di dalam kehidupan yang betul-betul kita butuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan. Kaidah yang harus bersama-sama kita yakini, dan ini merupakan akidah. Ya, dan ini merupakan akidah. Bahwa tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan, tidak ada keberuntungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus kita yakini dulu. Yang kedua, tidak ada kebaikan, tidak ada keberuntungan kecuali seseorang yang meminta pertolongan kepada Allah agar dia mendapatkan keberuntungan dan dia mendapatkan kebaikan. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, betapa banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah bentangkan kepada kita. Banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah perlihatkan kepada kita, tetapi ya, bahkan kita pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas untuk menempuh jalan tersebut. Contoh misalkan majelis ilmu. Kita mendengar kabar tentang majelis ilmu. Ya. Kemudian kita punya motor, punya mobil, punya ongkos untuk berangkat hadir ke majelis ilmu. Badan kita sehat. Tapi kemudian kita tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita agar dikuatkan hati kita bisa hadir memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu talibul ilm, kita menuntut ilmu. Maka tidak mungkin kita bisa berangkat dari rumah kita. Karena lebih baik di rumah santai, duduk, ya. Itu lebih nikmat. Apalagi hujan-hujan kayak begini, ya. Nah, hujan-hujan begini enaknya di rumah minum jahe. Ya, nikmat. Kalau sambil mendengarkan kajian online, alhamdulillah, ya. Kalau sambil nonton sinetron, nah ini lebih berbahaya. Ya. Sambil nonton bola, ya, biasanya. Jadwal kajian dengan jadwal pertandingan bola. Bola duluan. Ya. Allahul musta'an. Saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak jalan-jalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada kita, dan kita tahu itu adalah kebaikan, dan kita sudah punya fasilitas untuk berjalan menuju kebaikan. Tapi kita tidak bisa melakukan kebaikan tersebut kecuali dengan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, betapa banyak jalan-jalan keburukan, dan kita tahu itu adalah keburukan. Dan kita benci dengan keburukan tersebut. Kemudian kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas untuk menjauhi keburukan tersebut, dan kita mampu sebenarnya dengan fasilitas tersebut. Tapi kalau jika tanpa pertolongan dari Allah, meminta taufik kepada Allah, tidak mungkin kita bisa menjauhi keburukan tersebut. Bukankah banyak
laki-laki dan perempuan yang berzina padahal mereka sudah menikah. Fasilitas untuk menjauhi zina sudah ada. Mereka punya istri, mereka punya suami. Tapi banyak yang melakukan zina adalah orang-orang yang sudah menikah. Dari sinilah kita mengambil dan mengkaji daripada tema tersebut. Ini bukan tentang bagaimana seorang suami yang baik, bagaimana seorang istri yang baik, tetapi ini tentang fondasi utama kemuliaan di dalam rumah tangga. Bagaimana seseorang mukmin membangun rumah tangganya sehingga dia menjadi rumah tangga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Adapun di sisi manusia, ini adalah keutamaan saja. Jangan pernah kita menganggap bahwa rumah tangga kita ini harus terlihat baik, harus terlihat mulia oleh manusia. Jadi sehingga ketika suami bersama dengan istrinya, ketika di depan orang banyak, dia tidak akan melakukan apapun kepada istrinya kecuali yang manusia ridha kepada dia. Dia menyembunyikan keburukannya kepada istrinya. Misalkan dia biasa berkata kasar. Kalau di rumahnya dia berkata kasar. Dia melecehkan istrinya. Dia menghina istrinya. Satu contoh misalkan. Waliyadzubillah. Wa nasallahu as-salamah. Ya. Kemudian karena di depan orang, maka dia tampilkan kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan ketika dia lihat anaknya ini nakal, ya, anaknya ini berbuat sesuatu yang kurang baik, maka dia akan lebih cepat untuk melerainya. Sini, jangan. Nggak enak dilihat sama orang. Ya. Dia mau melotot sama istrinya, karena biasa melotot di rumah sama istrinya. Begitu mau melotot, ada yang ngelihat. Nanti nggak bagus di depan orang. Ini adalah sosok rumah tangga yang pasti gagal. Karena dia tidak memiliki pondasi dasar utama untuk memuliakan keluarganya. Karena kemuliaan pada keluarga itu bukan kemuliaan yang didasari dengan kepura-puraan. Bukan kemuliaan yang hanya didasari untuk mencari penglihatan manusia. Sehingga manusia melihat dirinya dalam keadaan baik. Oh iya baik. Inilah contoh rumah tangga yang baik. Oh inilah begini-begini dan lain sebagainya. Tapi bagaimana nanti di rumahnya? Dilecehkan lagi istrinya. Istrinya yang marah dan melawan suaminya lagi. Istrinya yang berani melotot dan bertengkar dengan suaminya. Anaknya yang membantah orang tuanya, berbuat buruk. Ya. Begitu di depan umum, udah kamu berakhlak yang baik karena dilihat sama orang. Tapi kalau di rumah, kamu bebas. Saya pernah mendengar ada seorang bapak berbicara di sebuah kajian ketika anaknya itu bermain HP, bermain game. Maka dia bisik-bisik sama anaknya di daerah Depok. Ya. Dia mengatakan, jangan main game, jangan. Ya. Nanti kalau main game itu di rumah gak dilihat orang. Kalau di sini dilihat orang, gak enak bapak. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah kesalahan karena tidak memiliki pondasi yang utama. Baik. Penjelasan mengenai masalah pondasi ini ada beberapa bab yang akan kita bahas. Yang pertama, pondasi utama dalam rumah tangga agar dia menjadi manusia-manusia yang mulia adalah sebagaimana kita faham semuanya. Yakni mereka beriman, mereka bertakwa, mereka bertauhid, dan mereka adalah orang-orang yang berada di atas sunnah. Penjelasan masalah ini panjang, tapi cukup ditulis itu saja. Mereka beriman, mereka bertakwa, mereka bertauhid, dan mereka menghidupkan sunnah. Ini yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun." An-Nahl ayat 96 atau 94 ya. Siapa saja orang-orang yang beramal soleh, baik mereka laki-laki ataupun mereka perempuan, dalam keadaan mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada keimanan, tidak mungkin Allah berikan kebaikan.
Nah, ini pondasi pertama. Ya. Jadi orang yang bertauhid, beriman, bertakwa kepada Allah, ini akan menjadi pondasi utama. Maka tidak mungkin di sini, ya, tidak mungkin ada seorang wanita yang baik-baik, ya, dia mencari laki-laki yang buruk dalam agamanya. Karena kenapa? Wanita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan mencari seorang suami yang suami tersebut juga bisa menjaga agamanya. Begitu juga seorang laki-laki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tankihul musyrikatin hatta yu'minna." Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa rumah tangga bukan tentang masalah hubungan suami istri saja, bukan tentang masalah laki-laki senang dengan wanita, wanita merasa nyaman dengan laki-laki, bukan tentang itu, tetapi tentang pilihan, keimanan, ketakwaan, tauhid, dan bagaimana cara sunnah mengajarkan dia dalam mencari pasangan dan juga dalam membimbing pasangannya. Nah, ini yang paling utama. Pembahasan masalah ini panjang, ya. Tetapi inti daripada pondasi utama tersebut adalah ketika dia menjalankan rumah tangganya didasari dengan ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain. Kemudian yang kedua, pondasi yang kedua yang menjadi jalan, menjadi pondasi kemuliaan dalam rumah tangga adalah tentang masalah hati. Tentang masalah hati. Hati ini menjadi tolak ukur bagi seseorang dia sukses atau tidak dalam berumah tangga. Dia mulia atau tidak. Karena kemuliaan itu bukan apa yang dilihat oleh manusia. Kalau yang dilihat oleh manusia, kemuliaan, manusia salah dalam memandang seseorang. Pasti salah. Apakah orang yang memakai jubah, pakai peci, jenggotnya panjang, jidatnya hitam, rajin, dan lain sebagainya, ya, kemudian dia terlihat di depan oleh manusia adalah orang yang baik kepada istri dan keluarganya, bisa mendidik anaknya, anaknya juga hafid Quran. Apakah langsung kita katakan bahwa dia ahli surga ini? Ya, nah, kita nggak tahu. Jangankan kita, para sahabat Nabi saja di dalam hadis Bukhari salah dalam melihat seseorang. Salah dalam melihat seseorang. Maka apa yang dikatakan oleh para ulama? Ya, apabila kamu cinta kepada seseorang, kagum dengan seseorang, jangan terlalu berlebih-lebihan. Sampai kamu melihat bagaimana dia meninggal dunia. Dan apabila kamu benci dengan seseorang, jangan benci berlebih-lebihan. Sampai engkau lihat bagaimana dia meninggal dunia. Tidak terlalu kagum. Ya, dan juga tidak terlalu berlebih-lebihan. Ya. Maka seseorang itu, ya, dilihat itu adalah bukan dengan dalam pandangan manusia. Kalau dalam pandangan manusia, ya dia adalah orang yang baik, ya, orang yang mulia. Tidak demikian. Para sahabat Nabi salah. Di mana kita lihat itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika dia melihat ada seorang muslim yang dia kalau berperang, dia selalu berada di depan. Dia duluan kalau perang. Semangatnya dalam beribadah luar biasa. Gak main-main, gak kaleng-kaleng, ya. Kalau perang itu maju duluan dia, ya. Dan kemudian dia terluka, dan kemudian disampaikan kepada Nabi SAW bahwa sesungguhnya, ya Rasulullah, dia adalah ahli surga. Para sahabat melihat dia adalah sebagai orang yang ahli surga. Tapi apa kata Nabi SAW? Tidak, dia ahli neraka. Dia ahli neraka. Kenapa ahli neraka? Karena Rasulullah tahu. Ya, seseorang tidak boleh menetapkan dia ahli surga, dia orang yang mulia. Sehingga dengan penetapan tersebut salah seseorang dalam menilai, karena hanya menilai zahirnya saja. Kalau dalam masalah menghukumi, betul, kita menilai dengan zahirnya. Nahnu nahkum bizawahir. Kami menghukumi dengan zahir. Secara fikih, secara akidah, secara manhaj, dengan zahir kita lihat nih orang beriman atau tidak. Tapi kalau ahli surga atau tidak, Allah yang mengetahui. Maka tidak boleh disebutkan seseorang itu syahid. Itu di dalam akidah ahli sunnah demikian. Oh dia syahid, oh dia syahid, oh dia syahid. Ya, tidak boleh karena kita tidak mengetahui. Sama seperti ini, sahabat mengatakan, oh dia ahli surga. Ya,
selalu berperang di jalan Allah dan matinya syahid. Kata Nabi, enggak, dia ahli neraka. Sahabat bingung, dicari oleh sahabat, kenapa ini bisa disebut sebagai ahli neraka. Maka kemudian ketika dalam peperangan, luka dia begitu parah sekali, dia tidak sabar dengan luka tersebut, akhirnya dia mengambil pisaunya dan dia tancapkan ke dadanya. Jadi matinya mati apa? Bunuh diri. Ya. Tidak sabar dia. Disangka dia bahwa, oh iya, kalau sudah mati, selesai. Baik, barakallahu fiik. Jadi salah seseorang itu dalam menilai orang lain. Ya. Ada satu kisah, dan ini saya banyak ceritakan juga. Ya, di sini sepertinya belum pernah diceritakan. Ada seorang yang terlihat dia adalah bukan orang yang baik-baik dan lain sebagainya. Seorang syekh dia bercerita, ya, ada seorang syekh, ya, dia bermimpi bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bermimpi bertemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, hendaklah kamu menemui Fulan bin Fulan bin Fulan. Kamu temui dia, ya, kabarkan kepada dia ahli surga. Bangun dia. Itu bangun, nggak usah dicari lah. Baru sekali. Karena kalau mimpi ketemu Nabi dan di dalamnya ada sebuah perintah dan lain sebagainya, itu mimpi itu diulang. Kalau dia berulang 3 kali, maka mimpi itu adalah benar. Hari keduanya dia mimpi dengan mimpi yang sama, bertemu dengan Nabi SAW datang dalam mimpinya dan mengatakan, ketemuilah Fulan bin Fulan bin Fulan, dia ahli surga. Katakan dia adalah ahli surga. Hari yang kedua. Hari yang ketiga, mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Begitu dia bangun, dia bergegas. Dia mencari informasi tentang Fulan bin Fulan bin Fulan karena dia tidak mengenalnya. Ini orang dari mana? Maka kemudian berjalan. Ditemuilah akhirnya, rupanya Fulan bin Fulan ini hidup, ya, bertetanggaan dengan Masjidil Haram. Tidak jauh dari Masjidil Haram rumahnya. Maka kemudian karena dia di Irak jauh, ya, maka kemudian dia bergegas. Ya, bergegas mengambil perbekalan, dia menemui syekh yang berada di Mekah karena informasi, ya, tentang Fulan bin Fulan ini dari para ahlul ilmi yang ada di Mekah. Karena dia ada seorang ahlul ilmi, seorang syekh. Maka kemudian dicari orang tersebut. Oh ya, ada nih orangnya di sini. Di kampung ini, di desa ini. Nanti kita temui bareng-bareng. Maka kemudian datang. Ya. Dia sampai di Mekah, dia umroh. Setelah umroh, dia bertemu dengan syekh. Setelah selesai dengan hajat-hajatnya, barulah mereka melakukan pencarian. Datanglah ke sebuah desa. Begitu di desa, ya, dia tanya sama orang, apakah engkau kenal Fulan bin Fulan bin Fulan dan rumahnya ada di sini? Oh betul, kami kenal nih, kata orang yang nongkrong di pinggir jalan. Kami kenal. Tapi dikatakan kepada syekh ini, kalian ini orang yang mulia. Terlihat dari kedudukan kalian orang-orang yang mulia. Syekh, seorang ahlul ilm. Kenapa kalian mau bertemu dengan manusia busuk seperti dia? Ini manusia buruk ini. Manusia nggak baik mau kalian temui? Oh enggak, kata Syekh, saya mau bertemu dengan dia. Ya sudah, dipanggil orang itu. Orang yang hidup di desa. Ya, sebuah tempat yang, ya, dekat dengan Masjidil Haram, ya. Maka kemudian dia keluar dan dia mengucapkan salam. Begitu mengucapkan salam, tidak tampak pada dirinya sebagai orang yang soleh, orang yang baik, sebagai ahli surga, tidak tampak. Maka dia mengatakan, untuk apa kalian menemui saya? Kenapa mau menemui saya? Maka saya mengatakan, saya menemui kamu karena saya bermimpi bahwa kata Nabi SAW, temui engkau Fulan bin Fulan bin Fulan. Ya betul, saya Fulan bin Fulan bin Fulan, betul. Dengan 3 jalur, ya, Fulan bin Fulan bin Fulan. Kalau 2 jalur biasanya masih sama, ya, beda-beda orang, masih sama orang. Ya. Nah kemudian akhirnya disampaikan bahwa saya bertemu Nabi SAW dan Rasulullah menyampaikan bahwa engkau adalah ahli surga. Kata orang ini, nggak mungkin. Mimpi kamu salah. Mimpi kamu salah. Saya ini orang yang banyak maksiat. Saya orang ibadah biasa-biasa aja, hanya kewajiban aja. Bahkan saya orang yang sudah bertahun-tahun tidak ke Masjidil Haram, padahal Masjidil Haram dekat dengan saya. Orang yang buruk saya. Orang mengenal saya di sini orang yang buruk, pemalas dan lain sebagainya. Hanya bekerja, cinta kepada dunia, dan itu aja. Enggak, kata Syekh ini, saya bermimpi 3 hari berturut-turut. Maka kemudian Syekh ini bertanya, saya ingin bertanya kepada kamu, adakah amalan yang kamu lakukan sehingga kamu memiliki kedudukan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Kata dia, saya tidak punya amalan sama sekali. Amalan saya biasa-biasa aja, kewajiban, udah selesai. Kata dia, coba kamu ingat, kata Syekh. Ingatlah dia akhirnya. Amalan yang selama ini dia sembunyikan, sebenarnya tidak mau dia ungkapkan. Kata dia, ya saya ingat. Saya punya satu amalan. Yang mana tetangga saya, dia suaminya meninggal dunia. Maka kemudian dia meninggalkan janda dan 2 orang anak. Maka mulai hari itu dia mengatakan, kan ada janda miskin dan anak yang miskin, maka dia mengatakan mulai hari ini gaji saya bagi 2. Buat saya setengah dan buat janda dan anak miskin ini untuk dia setengahnya. Mulai hari ini dan seterusnya. Ya sudah, kata Syekh, ini adalah amalan yang utama sebagaimana sabda Nabi SAW, as-sa'i ala armilatin wal miskin kal mujahid fisabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang berjalan untuk memenuhi kebutuhan para janda, armilah, memenuhi kebutuhan para janda, makan dan minum mereka, kebutuhan mereka, dan kemudian orang-orang miskin seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian diajak oleh Syekh, yuk sekarang kita ke Masjidil Haram. Antum umrah. Ya, kita sholat di Masjidil Haram. Kemudian dia mandi, dia bergegas karena diajak oleh seorang syekh, beberapa syekh yang datang pada saat itu, maka kemudian dia berjalan. Di Masjidil Haram, dia melakukan tawaf, dia menangis, nangisnya. Kenapa Syekh ini mengabarkan saya ahli surga? Dari mana saya ahli surga? Tapi dicampur dengan kebahagiaan yang luar biasa. Kok bisa saya sebagai ahli surga? Dia menangis, terus menangis. Dia kemudian tawaf, selesai tawaf, dia melakukan sholat sunnah. Maka ketika dia pada saat sholat tersebut, dia bersujud, dan itu adalah sujud terakhir buat dia. Ikhlas. Disinilah kita melihat bahwa hati manusia itu terkadang tergoda dengan aneka macam perhiasan dunia. Ingin dipuji, ingin dimuliakan, ingin dianggap sebagai orang yang baik. Itu tercampur dengan hati yang ikhlas karena menginginkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pondasi yang kedua di sini adalah hati. Bagaimana seseorang itu dia bisa memiliki hati yang betul-betul bersih dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya. Walaupun ketika seseorang laki-laki mencari wanita, betul kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu bi arba'in, wanita itu dinikahi dengan 4 hal. Ya, karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Tapi lihat, Nabi SAW mengabarkan kepada kita apa? Menyuruh kepada kita, fasbar bizatid din. Kamu cari agamanya, kamu pilih agamanya. Taribat yadak, maka cukup bagi kamu, akan memuaskan hatimu. Kalau kamu hidup dengan wanita yang beragama. Kalau wanita yang beragama itu akan membahagiakan hati seorang suaminya. Begitu juga ketika seorang wanita datang kepada Imam Hasan al-Basri. Seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri, wahai Imam, kepada siapakah aku harus menikahi anakku, menikahkan anakku ini? Maka kata Imam, kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa apabila dia meridhai istrinya, dia akan memuliakannya. Dan apabila dia marah kepada istrinya, dia tidak akan merendahkan istrinya. Maka di dalam rumah tangga, bagaimana curahan hati seorang suami ketika dia berbuat baik kepada istrinya dengan penuh keikhlasan dan hati dengan penuh kecintaan, maka disitulah menjadi pondasi utama rumah tangga tersebut akan mendapatkan kemuliaan. Begitu juga seorang wanita, ketika dia berumah tangga dan dia mencurahkan kebaikannya, ketaatannya kepada suaminya, tidak berkata kasar kepada suaminya, berbuat baik kepada suaminya dengan hati yang betul-betul cinta karena Allah, maka yang terjadi adalah rumah tangga tersebut akan bahagia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini mengenai masalah hati, dan pembahasan masalah hati pun sangat panjang. Kemudian yang ketiga, pondasi utama di dalam rumah tangga adalah adanya suami yang memenuhi hak istrinya dan seorang istri yang memenuhi hak suaminya. Ini pondasi yang paling utama. Ya, setelah hati, tidak main-main kita dengan masalah hati. Ini kalau masalah hati pembahasannya begitu panjang.
Karena banyak seseorang yang ketika dia bersama dengan istrinya, tapi rupanya hatinya kepada wanita lain. Ada nggak begitu? Ada. Begitu juga istrinya. Dia bersama dengan suaminya, tapi hatinya kepada yang lain. Yang lain di sini bukan berarti laki-laki, bukan berarti wanita, tapi kepada yang lain, kepada dunia, kepada teman-temannya. Banyak laki-laki yang dia jalan sama istrinya, tapi dia khawatir, waduh saya janji sama teman saya ini. Ya. Akhirnya jalannya, ya dia sama istrinya, jalannya begitu hampa dia. Ya, ini kemana sih ini kayaknya lama banget ini belanjanya, padahal saya dijanji sama teman. Apalagi wanita itu perasaannya begitu kuat. Ya. Dia akan bersama dengan laki-laki, ya, apabila laki-laki itu betul-betul memiliki hati untuk dirinya. Ya, makanya wajar para wanita itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bengkok di lisannya, tapi bengkoknya lisan wanita itu, kata Nabi SAW, fastamti' biha. Kamu bahagia, ya, berbahagialah kamu dengan kebengkokan itu. Karena wanita itu benar-benar seorang sosok yang kalau dia benar-benar hatinya itu, ya, dipelihara dengan baik, ya, tidak dia mencintai dunia, tidak dia berharap kepada yang lain selain daripada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya berharap kebaikan daripada suaminya saja, insya Allah, ya, maka ini sangat baik sekali. Maka ini hati, ya, ini pembahasan hati, ini memang pembahasan yang cukup panjang. Intinya untuk pembahasan hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan hati manusia. Ya, maka jagalah kehidupan rumah tangga kita diawali dari hati yang betul-betul cinta tumbuh karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan, bukan karena yang lain. Karena rumah tangga itu bukan tentang transaksional aja. Oh, kamu penuhi hak saya penuhi hak kamu, selesai. Enggak begitu. Rumah tangga itu adalah bagaimana mereka dalam mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga istri memahami kekurangan suami, suami memahami kekurangan istri. Dan di dalam hati ini diantara ada sifat-sifat yang mulia, ada sifat al-wafa, ada sifat ar-rifq, ya, yaitu membalas jasanya, ada sifat kelembutan melalui dari hati, cinta dan ketulusan, kenyamanan, ya, ini dari hati semuanya. Bagaimana seorang suami bisa berbuat baik kepada istrinya sementara hatinya tidak condong kepada wanita tersebut? Nah, ini sangat berbahaya. Ya, begitu juga wanita. Bagaimana dia bisa berbuat baik kepada seorang laki-laki sedangkan hatinya tidak condong kepada laki-laki tersebut? Apalagi wanita-wanita yang dulunya pernah pacaran. Ya. Makanya untuk menguatkan hatinya agar dia mencintai kita karena Allah, ini membutuhkan proses yang begitu panjang. Baik. Yang ketiga adalah di dalamnya ada lelaki atau suami yang memenuhi hak istrinya dan seorang wanita yang memenuhi hak suaminya. Maka sebelum menikah, hendaklah kita berilmu. Tahu dulu tentang bagaimana hak seorang suami dan bagaimana hak seorang istri. Sehingga kita tahu, boleh nggak seorang istri ini marah kepada suaminya? Boleh nggak seorang istri ini melawan sama suaminya? Bagaimana wanita yang mulia? Bagaimana seorang suami, bolehkah dia marah sama istrinya? Marah yang bagaimana yang dibolehkan? Bagaimana kecemburuan? Bagaimana penjagaan? Itu harus dipenuhi oleh kita. Kalau tidak, ya rumah tangga itu akan hampa begitu saja. Tidak akan ada kebaikan di dalamnya. Maka suami yang baik disebutkan, dia mengajarkan istri dan anaknya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia mengajarkan anak dan istrinya untuk takut kepada Allah, bukan takut kepada suaminya. Takut kepada Allah. Dan kemudian dia menjadi lumbung ilmu bagi istrinya. Seorang suami yang baik, dia menjadi lumbung bagi ilmu bagi istrinya. Kalau dia tidak bisa mengajarkan ilmu kepada istrinya, dia bawa istrinya ke majelis ilmu. Kemudian yang ketiga, suami yang baik, bagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu dia mencari nafkah yang halal dan
berkah. Dan ini sebenarnya menjadi pondasi yang kelima, ya. Ini mencari harta yang halal dan berkah. Kemudian yang selanjutnya, suami yang baik adalah meluangkan waktu untuk istrinya dan anaknya. Nggak boleh waktunya dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi hanya sekedar nongkrong-nongkrong doang, ngopi-ngopi doang. Banyak para suami yang mancing berjam-jam dia rela. Ya, banyak suami yang main sepeda sama temennya, main sepeda dari pagi pulang sore, duduk sama istrinya nggak betah. Ya. Baru duduk sebentar ribut. Nah, ini bahaya. Tapi kalau duduk sama temannya panjang. Akhirnya lihat para wanita-wanita pada hari ini. Mereka lebih suka banyak yang keluar dari rumahnya, reunian, ketemu dengan teman-teman sekolahnya, ketemu dengan teman-teman pengajiannya, nongkrong-nongkrong, ketemu dengan teman-teman yang satu sekolahan anaknya. Ibu-ibu sekarang banyak di luar. Dan wanita muslimah tidak demikian seharusnya. Ya, seorang wanita muslimah kalau dia melakukan aktivitas di luar rumahnya pakai kaidah utama dasar dulu. Wanita sebenarnya ya, itu aktivitasnya di dalam rumah. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa qarnan fi buyutikunna. Hendaklah kalian para wanita diam-diam di rumah. Kalaupun keluar rumah harus izin suaminya. Kalaupun keluar rumah dia bersama dengan mahramnya. Ini nanti ada wanita ya, tentang wanita. Jadi suami meluangkan waktu buat istrinya dan juga buat anaknya. Luangkan waktu yang begitu besar untuk mereka. Pulang kerja, jangan nongkrong kelamaan. Ya boleh sekali-kali bertemu dengan teman, seminggu sekali atau sebulan sekali. Ya, nah seperti itu. Kemudian yang kelima, suami yang baik adalah bersabar atas keburukan istrinya. Bersabar atas keburukan istri. Saya tanya, istri punya keburukan nggak Pak? Istri Bapak punya keburukan nggak? Punya. Ya. Tapi lebih banyak keburukan atau kebaikan? Kebaikannya. Pasti lebih banyak kebaikan. Baik. Ya, ini firman Allah sangat banyak dalam masalah tersebut. Kemudian yang keenam, menjadi tauladan. Suami itu menjadi tauladan dalam hal masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, dia lembut dan penuh kasih sayang kepada istrinya. Ini kalau sama istri orang lembut. Ya, ya bagaimana? Sama istri orang, tapi kalau sama istri sendiri, ya, tidak lembut ya. Ini suami yang seperti apa yang begini? Ya. Dan kemudian dan delapan, tidak banyak curiga kepada istrinya. Seorang suami enggak boleh banyak curiga sama istrinya. Ya, makanya istrinya dibatasi dalam masalah-masalah fasilitas-fasilitas yang bersifat di luar rumahnya. Tidak boleh seorang wanita itu kumpul-kumpul sama temannya. Pernah nggak mendengar dalam hadis istri Rasulullah kumpul sama teman-temannya? Pernah nggak? Enggak. Ya. Atau istri Rasulullah kumpul-kumpul ngopi-ngopi sama satu teman pengajiannya? Enggak. Ya. Karena wanita kalau sudah kumpul dengan kumpulan para wanita akan banyak dosa kata para ulama. Akan banyak dosa. Ini enggak, banyak ibu-ibu para muslimah dia berangkat dari rumahnya kemudian nganter sekolah, begitu habis nganter sekolah, ngerujak atau bareng-bareng makan bareng sama teman-teman ibu-ibu yang lain. Ya, di rumah seorang, suami saya lagi ini kok, lagi pergi. Suami saya lagi kerja, yuk di rumah. Begitu masuk ke rumahnya otomatis tahu tentang apa yang ada di dalam rumahnya. Jadi menjadi aib nantinya. Dan menjadi aib apabila seorang wanita muslimah itu selalu kumpul-kumpul dengan teman-temannya. Ya, nggak ada satupun wanita salaf. Makanya dalam masalah periwayatan hadis, apakah kita temui banyak wanita yang meriwayatkan hadis selain daripada istri Nabi dan keluarga Nabi? Nggak kita temui. Ya, ya karena bagaimana Imam Bukhari mau meriwayatkan hadis ketemu sama perempuan kan nggak bisa. Perempuan adanya di mana? Di dalam. Ya kan memang dasarnya perempuan itu memang di dalam rumahnya, dan itu adalah kemuliaan bagi seorang wanita. Dan kemudian yang terakhir, laki-laki yang baik itu adalah ya banyak memaklumi kekurangan istrinya. Adapun wanita yang terbaik adalah wanita yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wanita yang terbaik sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad, yaitu dia menutup aurat, ini sudah jelas. Ya.
Hakikat wanita menutup aurat kalau dia keluar rumahnya. Kalau dalam rumahnya itu boleh terbuka auratnya. Ya. Makanya para wanita jangan lebih banyak menutup auratnya daripada membuka auratnya. Harus lebih banyak membuka auratnya, berarti lebih banyak di mana? Di rumah. Ya. Kalau menutup auratnya banyak berarti di jalanan dia di mana-mana. Ya. Dan merupakan aib. Kalau seorang wanita itu lebih banyak di jalanan, apa jelas sendiri. Maka Syekh Shalih Fauzan dia berfatwa bahwa tidak boleh seorang wanita mengendarai mobil sendiri dan mengendarai motor sendiri. Syekh Shalih Fauzan di Arab Saudi. Adapun di Indonesia ya sudah menjadi hal yang biasa. Wanita pada jalan naik motor sendiri. Ya, mudah-mudahan lebih menjaga dirinya dengan sebaik-baik. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Baik. Di wanita yang menutup auratnya, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, wanita yang baik adalah wanita yang betah tinggal di rumah. Makanya para suami punya kewajiban memberikan kepada istri rumah yang baik, yang tidak memudaratkan dia. Di antara rumah yang tidak memudaratkan istri adalah tidak mencampurkan istri dengan mertuanya, mertua perempuan, atau iparnya, tidak dicampuri. Kecuali kalau istrinya ridho. Kalau istrinya ridho, seperti itu, tidak jadi masalah. Tapi kalau istrinya tidak ridho, suaminya belum punya rumah, belum punya uang buat ngontrak juga misalkan, ya. Dan kemudian ya sudah, akhirnya terjadi pertengkaran. Suami harus bijak. Suami harus bijak, ya. Maka kalau para ulama ketika ditanya tentang bagaimana seorang ibu saya dengan istri saya lagi bertengkar, bagaimana sikap saya? Yang pertama, diemin aja dulu. Ya, kita lihat. Selama tidak ada kezaliman di antara mereka berdua. Ketika ada kezaliman, maka kita membela orang yang terzalimi. Ya. Itu dijelaskan juga oleh Ustadz Haikal Basarahil, hafizahullahu ta'ala. Ya. Bagaimana seseorang dalam hal-hal yang seperti ini. Dia betah tinggal di rumah. Kemudian wanita yang memiliki yang keempat memiliki sifat malu. Malu. Ya, keluar rumah malu. Ketemu sama yang bukan mahram, ya, ajnabiyah, dia malu. Ya. Dia bertemu dengan laki-laki ajnabi, dia malu. Ya. Yang pokoknya ketemu dengan lawan jenis, dia malu. Ya. Sekarang nggak malu, banyak perempuan yang udah nggak punya malu. Nauzubillah, ya. Bahkan nggak punya malu, cekakak-cekikik di mana? Di kafe. Di kafe lagi nongkrong nih, lagi ngopi sama ustadz-ustadz, ya. Tiba-tiba ibu-ibu pakai cadar, ketawanya, wah, terbahak-bahak. Ini bahaya. Yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan nggak ada dari istri-istri kita, ya. Mungkin pakai cadar yang lain gitu, ya. Ya. Kemudian taat dan menyenangkan suaminya. Taat dan menyenangkan suaminya. Kewajiban istri dalam rumah tangga adalah apa? Dia menyenangkan suaminya. Taat kepada suaminya. Suami itu pemimpin. Harus ditaatin. Kalau pemimpin tidak ditaatin bagaimana? Ya. Dan ingat, ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Kalau sudah tidak ma'ruf, tidak boleh taat. Tidak boleh taat. Ya. Kemudian menjaga kehormatan suaminya, anaknya, dan tidak jahat lisannya. Ya, menjaga kehormatan anak, suaminya, dan tidak jahat lisannya. Kemudian yang selanjutnya, wanita yang baik, sebagaimana disebutkan bahwa bersyukur dengan pemberian suami. Bersyukur. Bersyukur ditambah sama Allah. Jangan begitu dikasih, bang segini doang nih. Kurang bang, jangan. Dikasih sama suami, alhamdulillah. Kurang, minta sama Allah. Semoga suaminya diberikan kemudahan oleh Allah untuk ngasih duit belanja lebih. Kecuali kalau suaminya bakhil, pelit, nah ini beda lagi urusannya. Ya, minta sama suami. Ya, dan bukan aib seorang wanita meminta kepada suaminya. Dan seorang suami baiknya istri belum minta dia sudah ngasih. Itu suami yang baik. Jadi kasihan istri kita sampai minta sama kita. Ya, kebutuhannya kita punya berikan kepada istri kita. Jangan ingat yang lain dulu dalam masalah nafkah. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah menampilkan yang terbaik di depan suaminya. Ya. Ini setidaknya ada 3 fondasi dasar utama ini dalam kemuliaan rumah tangga. Beriman,
bertakwa, bertauhid, mengikuti sunnah. Yang kedua apa? Menjaga hati agar senantiasa dia berada di atas kebaikan dan terpelihara hatinya dari keburukan. Jangan pernah mencintai sesuatu selain daripada apa yang Allah ridhoi untuk kita mencintainya. Ya. Jangan laki-laki cinta dulu sama perempuan sebelum Allah ridhoi. Ya. Ini udah cinta dulu, belum nikah sudah cinta dulu. Kata Rasulullah, yang namanya cinta itu begitu nikah. Udah nikah baru cinta. Ya. Ini udah cinta duluan sebelum nikah. Begitu udah nikah, cintanya hilang. Nah, ini bahaya yang seperti ini. Kemudian yang terakhir tadi apa? Yang ketiga, ya, suami yang ya memenuhi hak dan istri yang memenuhi haknya. Baik, kita langsung buka saja tanya jawab. Bagaimana hukumnya memotong kurban dengan tangan kiri? Sah atau tidak? Kalau kita berbicara tentang sah atau tidak, ya, ketika seseorang itu menyembelih hewan kurban, kalau dia memenuhi syarat, seperti dia beradab, dia berakhlak, kan ada akhlak, ada adab, ada sunnah, ya. Kalau hewan kurban itu, cara menyembelihnya sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan seorang muslim apabila melakukan sesuatu yang baik dan merupakan syiar Islam, maka dia gunakan dengan tangan kanannya. Tapi kalau berbicara tentang sah, ya, wallahu alam bisawab, saya belum menemukan dalil yang menjelaskan kalau memotong dengan tangan kiri tidak sah. Kenapa? Karena hewan yang dipotong oleh ahli kitab kan nggak tahu motongnya tangan kiri atau tangan kanan, atau pakai mesin atau lain sebagainya. Ya, atau dia memotong pakai mesin, tapi dia mengucapkan bismillah, misalkan ada penjagalan, dia mengucapkan bismillah, tapi motongnya pakai mesin. Saya tanya, mesin itu tangan kanan atau tangan kiri? Nggak tahu. Tangan orang, tangan mesin. Apakah mencetnya harus pakai tangan kanan? Nah, nggak ada. Ini dalam pembahasan fikihnya. Ya, jadi tidak ada. Kita baca dalam fikih kurban manapun, gak ada penjelasan tangan kiri gak sah. Pokoknya dia menyembelih hewan kurban, ya, dengan tangannya atau dengan alat-alat yang disetujui disetujui oleh regulasi kehalalan pada pemerintah setempat. Ya, kan ada yang ditembak dulu, baru disembelih. Ada yang dengan tangan, ada yang dengan mesin. Sapi baru jalan, ces, langsung potong. Sapi jalan, ces, langsung potong. Kalau di penjagalan yang modern, ya, nah, seperti itu. Jadi adapun mengenai masalah sah atau tidak, ya, wallahu alam bisawab, ya, karena memang tidak ada pembahasan dalam masalah ini, ya, baiknya tetap dengan tangan kanan sesuai dengan sunnah, ya, baiknya dengan tangan kanan. Tapi kalau udah terlanjur dengan tangan kiri, dia mengucapkan bismillah, ya sah, udah halal. Emang kalau nggak sah itu maksudnya gimana? Nggak halal gitu? Kan enggak. Ya. Dan kenapa harus pakai tangan kiri? Ya. Oh, tangan kirinya lebih kuat, Ustaz. Ya. Kalau tangan kanannya misalkan dia berat, kemudian yang bisa memotong hanya dia doang, dan di situ dia bisa dengan tangan kiri, ya sudah, nggak jadi masalah. Ya. Karena tidak ada halangan seseorang untuk memotong dengan menyembelih hewan. Jadi kalau ada halangan, ya, tangan kanan baru boleh dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bishawab dalam masalah ini. Tapi nanti coba kita cari lagi, ya, dalam masalah-masalah ini. Karena ini jarang dibahas, ya. Karena ini masalah kurban itu ya sudah dengan tangan kanan, yang jelas disembelih. Bagaimana hukumnya memberi nama anak dengan sifat Allah, sifat. Ya, mungkin dengan nama Allah kali, ya, bukan dengan sifat, ya. Kalau orang yang belajar asma wa sifat, dia akan tahu mana nama, mana sifat. Pada nama Allah terdapat sifat. Adapun sifat itu adalah milik Allah saja. Ya, adapun nama itu milik Allah, tetapi manusia bisa menggunakannya, yaitu dengan menyandarkan penisbatan kepada Allah atas nama-namanya dengan Abdun. Ya, dengan apa? Abdun. Abdurrahman, Abdurrahim. Dan ada nama-nama Allah yang nggak boleh, ya, yang itu adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan Abdun misalkan. Ya. Misalkan
tadi ini misalkan beliau menamakan Doni Al-Khalid. Ini sudah jelas haram ya, tidak boleh. Karena Al-Khalid ini kan Khalid. Khalid itu apa? Kekal, abadi. Berarti yang kekal di sini siapa? Si Doninya. Ya. Makanya tidak boleh kita dengan nama-nama Allah dengan menyebutkan alif lam ma'rifah ya, tanpa ada penisbatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah dinisbatkan kepada anak tersebut. Misalkan namanya itu Rafael. Rafael Ar-Rahman. Nah, itu nggak boleh. Ya. Atau namanya Joko, ya. Joko Ar-Rahim, nggak boleh. Ya, itu tidak boleh. Yang benar apa? Joko Abdurrahim. Ya. Jadi hamba itu harus disertakan terus. Harus disertakan. Dan mengenai masalah yang boleh dan yang tidak, ini memang pembahasannya panjang. Kenapa tidak boleh, kenapa boleh, dan lain sebagainya. Tapi kalau Doni Al-Khalid ini nggak boleh. Ya. Berarti yang Khalid ini si Doni ini. Ya. Ustaz, apakah boleh imam sudah duduk tapi makmum lama sujudnya tidak ikut imam? Nah, ini yang nggak boleh, ya, nggak boleh. Ya. Jadi harus mengikuti imam. Imam sudah Allahu Akbar, maka makmum juga harus bergerak langsung, bersegera. Tidak boleh sebelum imam, tidak boleh setelah imam terlalu lama. Ya, ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Izin bertanya, bagaimana cara membangun kepercayaan? Wah, panjang nih. Kepercayaan dan kesetiaan dalam rumah tangga, ya tadi sudah disampaikan, ya, komunikasi, cinta karena Allah, bertauhid, bertakwa kepada Allah, jauhi perbuatan dosa, jauhi perbuatan maksiat. Karena pondasi yang ketiga, pondasi yang keempat, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ya, jauhi. Karena permasalahan dalam rumah tangga yang terbesar itu karena dosa, nggak ada yang lain. Suami nggak cinta lagi sama istrinya, istri nggak cinta lagi sama suaminya, istri nggak sayang sama suaminya, suami nggak sayang sama istrinya, semuanya karena dosa. Dosa. Jadi biang keroknya ini apa? Dosa. Makanya hati-hati, jangan biasakan dosa di rumah kita. Ibu-ibu jangan biasain nonton yang namanya IG, apa lain sebagainya, baca-baca yang macam-macam itu. Ya, itu dosa. Kalau sudah dosa, susah untuk menghapusnya. Nanti berikan nasihat nggak mau. Ya. Ada istri maunya dikasih nasihat sama ustadz, nggak mau sama suaminya. Datang itu suaminya ke saya, Ustadz, istri saya udah hampir berapa tahun nggak mau saya nasehatin, nggak mau. Katanya dia mau dinasehatinya sama ustadz aja. Ya, makanya dia lagi mau nyari lagi suami ustadz katanya. Aduh, bahaya. Ya, dikira enak kali jadi istri ustadz. Ya. Jadi istri ustadz itu lebih berat. Kenapa? Banyak larangannya. Ya, banyak larangannya. Istri ngelihat ini, oh nggak boleh itu, haram. Anak begini, oh haram. Aduh, dikit-dikit dilarang dulu. Ya, bagaimana agar pasangan dalam rumah tangga tidak terkena fitnah wanita atau laki-laki? Nah, kalau masalah fitnah pasti terkena. Tidak ada orang yang bisa selamat dari fitnah, tetapi fitnah itu harus kita jauhi. Ya, bagaimana biar tidak terfitnah? Dijauhi oleh kita fitnah. Ya, dijauhi oleh kita. Biar tidak tergoda dengan wanita lain, ya jangan kebanyakan lihat perempuan. Ya. Istri itu harus menjadi wanita yang paling cantik dalam rumah tangga kita. Syaratnya satu kata para ulama, jangan melihat wanita lain. Udah selesai. Ya. Tapi kalau mata kita jelalatan, selesai urusannya. Ya, apalagi membanding-bandingkan istri kita dengan wanita lain. Begitu melihat istri kita lagi jalan bareng-bareng ibu-ibu, tapi yang sebelah lebih langsing, istri kita lebih gemuk. Waduh, kayaknya kalau lebih langsing itu kayaknya lebih cocok gitu. Ini masalah. Ini dosa semuanya. Ya, maka biar jauh daripada fitnah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita jauhi fitnah, jangan kita mendekati fitnah. Hadza wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, ini ada satu lagi tapi nggak usah ya. Tapi kasih ini. Gimana? Dijawab apa enggak nih? Ada orang yang belum melunasi hutangnya, tapi dia memberi hutang kepada orang lain dengan meminjamkan ke tempat lain. Ribet banget ya. Belum lunas hutang, tapi dia memberi hutang kepada orang lain dengan meminjam ke tempat lain. Allahu Akbar. Ini orang ada baiknya, ada buruknya juga. Hutang belum lunas, dia udah minjem sama orang buat ngutangin orang lain.
Ya. Bolehkah memberi barang istri kepada orang lain tanpa izin istri? Ya nggak boleh, ini milik istri. Suami nggak boleh main sembarangan ngasih barang istrinya untuk orang lain, nggak boleh. Ya, ini tidak dibolehkan. Begitu juga sama, istri tidak boleh memberikan barang suaminya kepada orang lain kecuali dengan izin suaminya. Bagaimana sikap suami seharusnya ketika istri sedang sakit? Sakit ya diurus. Ya, disayang istri itu sedang sakit. Jadi kalau sakitnya memanjang dan suami udah tidak punya biaya, ya dikonsultasikan kepada keluarga. Ini ada dalam fatwanya Syekh Shalih Fauzan sama fatwanya Syekh Al-Utsaimin. Lajnah Daimah juga berfatwa dalam masalah-masalah ini. Jadi kalau memang istri ini panjang penyakitnya, nah itu dikomunikasikan dengan keluarga istrinya, ya, untuk bersama-sama membiayai seperti ini, ya, agar istrinya itu sehat walafiat. Insyaallah. Hadza wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.